Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi kisaran 2,5 hingga berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan.
Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara.
Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali.
BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id,
Bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik.
Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir,
Cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis,
Fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir
dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile,
maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat,
dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik.
Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir,
cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon
93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia.
Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak.
Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan.
Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa
Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa, Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa,
dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91 di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang Jawa, dan Bali. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis,
pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir,
Cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis,
Fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan.
Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa
Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa, Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa,
dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id,
Bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik.
Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir,
cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibir siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibir siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibir siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibir siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibir siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis,
Fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir
dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile,
maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat,
dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik.
Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir,
Cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan.
Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa
Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa,
dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id,
Bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG
BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik. Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Gelombang atmosfer regional seperti Kelvin dan Rossby juga memperkuat peluang hujan di Sumatera, Jawa, dan Bali. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi, baik situs web, aplikasi mobile, maupun media sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan usai peningkatan status bibit siklon 91S menjadi siklon tropis Bakung, yakni pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini bersamaan dengan keberadaan bibit siklon 93S memicu potensi cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat dan gelombang sangat tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG menyoroti bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia, sebelah selatan Bali, Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Nusa Natuna Utara. Kepala BMKG sendiri Teguh Faisal menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sejak beberapa hari terakhir dan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNP dan Kepala Basarnas untuk memastikan kesiapan personel BPBD dan kantor SAR di daerah yang terdampak. Langit mengamuk. Siklon 91S dan 93S picu hujan ekstrim dari Sumatera hingga NTT, Indonesia siaga. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di wilayah selatan Indonesia menunjukkan pola yang lebih ekstrim dibanding biasanya. Hal ini dipicu oleh terbentuknya bibit siklon tropis 91S di perairan barat Lampung dan bibit siklon tropis 93S di sekitar Nusa Tenggara Timur. Meski keduanya belum menjadi siklon penuh, pengaruhnya terhadap curah hujan sudah terasa di beberapa wilayah. Mengutip dari laman BMKG Go.id, bibit siklon 91S menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di pesisir barat Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dengan curah hujan yang tercatat cukup signifikan. Sementara itu, bibit siklon 93S memicu hujan lebat di Nusa Tenggara Timur. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir juga disertai angin kencang lokal dan potensi genangan di wilayah pesisir. Selain siklon tropis, fenomena atmosfer lain seperti gelombang Rossby dan gelombang Kelvin turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Akibatnya, beberapa daerah, termasuk Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, mengalami dampak berupa banjir ringan hingga tanah longsor di sejumlah titik.
Selain bibit siklon tropis, pemanasan laut di beberapa perairan Indonesia bagian barat turut meningkatkan pembentukan awan hujan. Indeks dipole mode, DMI, dan kondisi ENSO yang netral membuat sebagian besar wilayah barat Indonesia lebih berpotensi mengalami curah hujan